Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya atau duduknya berada di depannya saya ini, di depan Ustaz saja sekalian, bukan berarti saya di tinggalnya, karena kebetulan jadwalnya dan entah kenapa hari-hari ini sedang merasa insecure Ustaz. Jadi ya kalau ada yang salah tolong diperbaiki ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Anies Baswedan, Pak Hasan, alhamdulillah bisa menemani kita di siang hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Rahayu Mas Putih, semoga selalu diberikan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kali ini Ustazah, saya merasa ini cukup berat ya. Kalau sekelas Nabi itu ayat yang turun kalau berat itu, kalau ayat yang turun lagi berat-beratnya itu Rasulullah sampai turun dari onta kan, terus merasa berat menerima firman itu yang dibawa sama Jibril. Ya kalau level manusia, kalau saya ya sampai harus itulah panas dingin lah gitu ya. Karena saya sendiri juga merasa kok dapat sabar, orangnya yang membawakan kurang sabar ya. Jadi ini sebenarnya nasihat buat diri saya sendiri. Apalagi kalau saya perhatikan, saya doang yang bawa kertas nih dari kemarin kan. Saking iya beratnya, saking sabarnya. Ustaz saja sekalian, ini kita hari puasa ke-13 ya. Nggak berasa sudah pertengahan Ramadan ya. Tinggal nunggu apa? Pekan kedua dari Ramadan itu adalah, kalau pekan pertama itu, kalau pekan terakhir kan dijauhkan dari api. Ada yang tahu pekan kedua ya? Saya juga lupa. Ampunan. Ya, jadi kita banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin duduk di masjid, karena kalau duduk di masjid itu ada malaikat yang juga meminta ampunan kita. Cuma malaikatnya nggak kelihatan, itu aja. Karena diimani ya, bukan untuk dilihat. Kata kerjanya itu mengimani, bukan melihat. Karena malaikat kan tercipta dari cahaya, kita aja melihat cahaya terang. Nah, bahan baku malaikat itu cahaya, jadi saking terangnya, saking dia mulianya tidak bisa kita lihat, tapi ada di situ pakai iman melihatnya. Jadi banyak-banyak duduk di masjid dan istighfar. Seperti itu Ustaznya. Sabar itu menurut bahasa Arab dari kata, dari huruf shod, ba, dan ro. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya sulasi. Sulasi itu dari kata tiga, salasa. Jadi yang tiga maksudnya, huruf shod, huruf ba, huruf ro. Secara bahasa sobar itu berarti menahan atau mencegah. Kan kita lagi hidup lurus-lurusnya nih, terus ada masalah misalnya. Nah itu kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita suka. Konsepnya gitu. Makanya Allah mempersenjatai kita dengan sabar. Nah, di dalam Al-Quran, manakala di dalam suatu ayat, ayatnya wasta'inu bisobri wassalah. Jadi ternyata Allah menyuruh kita, Allah memberikan kita dua buah senjata. Kalau kita mau minta tolong, wasta'inu, ista'ana, yasta'inu, isti'ana, minta tolong maksudnya. Dan minta tolonglah wasta'inu bisobri wassalah. Jadi bukan dengan sholat dulu. Uniknya gitu loh Ustaz tadi. Orang kalau mau beribadah ternyata harus sholat dulu, sabar dulu, baru sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Karena kenapa? Hidup kan nggak lurus-lurus aja ya. Misalnya
kita lagi kerja enak-enak misalnya gitu ya, terus di rumah anak nangis, itu kan suatu hal yang sederhana sebenarnya. Kalau hal yang agak berat, saya harus hati-hati untuk mengucapkan kata-kata ya Ustaz saja ya. Silakan dipikirkan sendiri aja ya. Jadi kalau kita mau belajar sabar, jadi tadi kata, menurut kata itu adalah menahan, mencegah atau tabah. Konsepnya kalau kita hidup itu nggak lurus-lurus saja, pasti ada kendala. Allah mempersenjatai kita dengan sabar dan sholat. Bukan sholat duluan, justru sabar terlebih dahulu. Setelah sabar, baru sholat, urutannya begitu. Jadi dia tuh punya kekuatan daya positif yang mendorong kita untuk menunaikan suatu kewajiban. Kewajibannya apa? Nah, gini. Kalau kita sebagai manusia, suri tauladan terbaik kita siapa Ustaz saja? Nabi Muhammad kan? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah itu berdakwah ke, ini kan belum jauh ya dari bulan Rajab ya, ada dua peristiwa paling sedih yang dialami oleh Rasulullah. Ustaz saja tahu ya. Yang pertama perang Uhud, jadi peristiwa yang paling soro banget ya. Soro itu menderita banget. Yang kedua adalah peristiwa ketika pamannya Nabi Abu Thalib sama istrinya Siti Khadijah itu wafat. Saking sedihnya itu Rasulullah dibawa untuk Isra Mi'raj. Tapi sebelum Isra Mi'raj itu juga ada peristiwa lain lagi ketika Rasulullah berdakwah ke kota Thaif. Ketika kota Thaif, harapannya kan mendapatkan sambutan yang baik ya. Ketika seperti dulu hijrah ke Madinah disambut dan pakai iringan rebana musik tola al-badu gitu ya. Tapi ketika sampai ke kota Thaif, Rasulullah dihina, dilempar pakai batu-batuan, sampai Rasulullah itu berdoa, ya Allah, hanya kepadamu mengadukan kelemahanku. Kalau dulu aku ada tempat mengadu, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Abu Thalib. Kalau sekarang udah nggak ada lagi tempat mengadu, sendirian sebatang kara. Paling sahabat-sahabatnya berapa kan? Beda lah, artinya hubungan kekerabatan pasti lebih penting. Engkau Tuhan orang-orang lemah, ini doanya panjang saja, saya tidak bacakan semua. Kalau dulu ada tempat aku mengadu, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, saat itu Jibril turun bawa dua malaikat, salah satunya membawa malaikat pemilik gunung, penguasa gunung. Allah sudah mendengar doamu. Ini adalah malaikat penjaga gunung. Kalau kau mau, pilih gunung mana yang kau suka, nanti akan aku timpakan. Tapi ternyata Rasulullah tidak memilih gunung. Nah, di saat itu Rasulullah bilang nanti keturunannya lah yang akan memeluk Islam. Maka terbukti 100% untuk Thaif itu semuanya masuk Islam. Saking begitu sabarnya Rasulullah menghadapi, padahal beliau itu saat itu sedang tahun kesedihan ya, ditinggal Siti Khadijah istrinya. Rasulullah itu kan lebih lama monogami ya daripada poligami ya, ya kan? Jangan dibalik. Kalau saja ustadznya lebih senang lebih lama atau enggak ya? Enggak ya. Rasulullah itu lebih lama monogami daripada poligami. Kan ketika dulu Rasulullah mendapatkan Siti Khadijah usia 40 tahun. Rasulullah waktu itu belum menjadi Rasulullah 25 tahun. Nah, Siti Khadijah yang dulu suka. Kalau skala sekarang tuh skala siapa lah ya yang masuk Forbes itu orang terkaya dunia gitu. Tapi Siti Khadijah nggak melamar langsung lewat orang. Jadi menjaga marwahnya wanita. Nah, ini ada yang suka sama kamu, ya kamu. Ya aku nggak punya apa-apa. Akhirnya kan dikasih onta-onta ya, berapa onta itu? Kalau onta kan sekarang berapa? Yang selevel sama onta? Bugatti lah ya. Tahu Bugatti, mobil Bugatti, mobil tercepat di dunia itu. Nah, itu Rasulullah akhirnya membawa itu untuk sebagai sih kalau orang mau menikah seserahan ya, mahal gitu. Nah, Rasulullah itu lebih lama monogami, tempat bercerita mengadu itu makanya sedih sekali. Dan juga walaupun Abu Thalib saat itu juga sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam, tapi tetap Abu Thalib mendukung dakwahnya Nabi, untuk Nabi menyebarkan agama Islam. Seperti kita ketahui bersama-sama ya, saja
kalau Abu Thalib itu kan adalah orang yang paling rendah siksaannya di neraka ya, terpa api. Jadi nanti dia akhirat itu Abu Thalib pakai terpa api yang mana panasnya itu konon kabarnya sampai ke gunung-gunung. Nah di saat itu Rasulullah akhirnya mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah. Semua perintah itu turun lewat Jibril yang mana termaktub di Al-Quran. Satu-satunya yang Rasulullah pergi langsung ke Sidratul Muntaha adalah sholat, karena saat itu ada latar belakangnya, Rasulullah sedang bersedih dan akhirnya dibuang. Jadi setelah Rasulullah itu healingnya ke Sidratul Muntaha. Kalau kita healingnya kemana? Cukup ya. Jadi itu konsep kalau kita mau healing, mau melepaskan penat, mau melepaskan kesedihan, lihat yang gede-gede kan, ketemu orang, kan Rasulullah ketemu apa kan ketika Isra itu nih, jadi ke Isra nya apa ya? Ketika diisrokan kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina, kan Rasulullah melihat pedagang kan. Itu sebenarnya sebagai nanti buktinya Rasulullah bahwa beliau itu memang diperjalankan, bukan dimimpikan loh ya, beda, diperjalankan. Makanya Isra Mi'raj, melihat pedagang, kanannya isi apa, kirinya isi apa. Kemudian baru dari Masjidil Aqsa ke langit, pertama ketemu Nabi Adam ya kan. Jadi kalau kita mau pikiran kita agak-agak longgar dikit, silaturahmi sebenarnya maksudnya itu, ketemu orang-orang tua gitu, ketemu Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Idris sama Nabi Isa, yang nanti ketika di akhir zaman Nabi Isa turun ya, membunuh Dajjal. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membunuh Dajjal, karena sama-sama immortal. Nabi Isa kan nggak punya bapak ya. Kalau Dajjal salah satu orang tuanya iblis kan, maksudnya setengah manusia setengah alam lain. Jadi sama-sama immortal. Kan Nabi Isa kan belum wafat sampai sekarang kan. Immortal apa satunya? Ya belum wafat gitu ya, abadi misalnya. Jadi satu kelas Nabi Isa nanti yang membunuh Dajjal di mana? Palestina ya, gerbang Lot. Nah, gerbang itu bukan kayak gerbang gapura gitu, dia tuh kalau penampakannya kayak gudang gitu, kayak bangunan, tapi namanya gerbang Lot. Ini TNI lagi kotor untuk TNI, jangan repat dulu. Tanggal berapa untuk TNI? Oktober ya, lagi latihan dulu kan. Langit kedua ada Nabi Idris, Nabi Isa, kemudian langit ketiga ada Nabi Yusuf ya, masalahnya. Saya lupa dulu. Terus langit keenam ada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini yang menjadi cikal bakal sholat menjadi 5 waktu, sehingga Nabi Muhammad itu harus balik 10 kali. Kan tadinya berkali 50 ya, gitu. Terus memang Nabi Musa ini orangnya out of the box, ya kan? Cadel. Kenapa cadel? Karena waktu itu kan ketika disuruh memilih bara api atau roti, karena Firaun udah curiga nih, ini kok ada anak laki-laki. Ya memang dulu Asia bawa dari Sungai Nil, lucu nih anak gitu. Gak mungkin lah udah puluhan ribu dibunuh, baik masa masih ada aja yang bunuh kamu Firaun. Tapi lama-lama Firaun curiga. Ya udah kita tes. Kalau dia milih roti, kita bunuh gitu. Tapi memilih bara api kan merah tuh, merah kelap-kelip ya. Anak-anak kan suka kan, diambil sama Nabi Musa, setelah makanya cadel. Makanya ketika Nabi Musa berdakwah ditemani oleh salah saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun itu juru bicaranya Nabi Musa. Kalau Nabi Harun kan badannya tinggi, tegak, gagah. Tapi pintar bicara. Kalau Nabi Musa bicaranya agak cadel. Itu mungkin ada salah satunya itu. Nah kembali lagi ke sabar. Jauh juga ya tadi melenceng. Ya dari kotor. Tentu sekalian, macam-macam sabar itu ada beberapa yang bisa saya catat ini. Pertama, sudah barang tentu sabar dalam kebaikan. Ini paling mudah ya, tinggal dilaksanakan kan. Tapi kadang-kadang kan kita futur ya. Futur tau ya maksudnya, lemah iman gitu. Ya mager lah ya, males gerak. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore hari dan mengharap wajahnya Al-Kafi. Jadi
Memang kita disuruh bersabar untuk kebaikan, minta doa dan lain sebagainya. Pokoknya jalurnya jalur kebaikan. Bisa dikatakan mudah ini karena lagi lapang kan, lagi balik. Nah, yang susah itu sabar dalam kemaksiatan, dalam hal buruk. Disebutkan di surat Yusuf ayat 433. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbis sajnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif anni kaidahunna asbul ilayhinna wa akum minal jahilin. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai. Jadi ini ceritanya Yusuf yang bilang ya. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang itu. Jadi maksudnya dari ayat ini, kalau kita diminta untuk, kan jalur neraka itu gampang ya Ustaz saja ya, kayak mabuk-mabukan, mencuri kan gampang. Kalau berat kan jalur surga ya. Semakin dia tinggi tingkatan keimanannya, Ustaz saja akan menemukan semakin berat apa yang Ustaz saja rasakan. Dan Ustaz saja yang paling tahu tentang itu. Tidak ada yang tahu, hanya Ustaz saja dan Allah yang tahu. Misalnya kehidupan yang tadi santai-santai aja, udah dalam amal, tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Nah itu ujian. Karena Ustaz saja harus naik tingkat, nggak mungkin ujiannya sama. Nah ujian, kita kan guru ya, pastilah diberikan level ujian yang berbeda. Gitu. Nah, makanya kalau lagi seperti itu ya, kadang-kadang saya sendiri suka ingat, oh memang mesti dikerjain kali gitu. Nah biasanya kalau kita nggak lulus, itu akan berputar Ustaz saja. Jadi balik lagi ujiannya gitu. Makanya kan kadang kita suka jenuh ya, karena kita nggak lulus. Kadang ada yang lari dari kenyataan kan, menjauh, tapi ujiannya tetap ngejar gitu. Nah itu pilihan sebenarnya Ustaz saja. Ustaz saja ingin tetap berada di lingkaran situ atau menghadapinya, karena gini, kalau kita minta sama Allah bisa dikasih, bisa tidak. Tapi kalau kita minta perlindungan, Allah pasti kasih. Gitu, minta petunjuk. Kenapa kalau kita minta doa itu bisa dikasih, bisa tidak? Ya kan Allah yang paling tahu kebutuhan kita ya. Tapi kalau perlindungan, kasih Allah kasih. Nah, di saat kita berlari dari masalah, kan seolah-olah kita berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah bilangnya cukup menarik, unik loh sebenarnya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi bukan jangan putus asa, berhenti. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi seolah-olah kalau kita putus asa, putus rahmat itu putus. Nah ujian itu yang biasa kita temui, kita nggak hadapi, kita lari dari kenyataan, ketemu lagi. Karena rahmatnya putus. Gitu. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Takdir kan nggak semuanya baik ya, ada yang buruk. Nah itu yang kadang berat. Di Al-Ahqaf ayat 35 artinya aja saja. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta azab disediakan untuk mereka. Nabi yang termasuk bukan gagal sih ya, bukan gagal. Kalau Rasulullah kan menghadapi kaumnya. Ada Nabi yang lari dari kaumnya, maksudnya mungkin tahu ya. Kalau Nabi Musa nggak lari dari kaumnya. Nabi Musa itu merasa bangga karena dua dari Nabi yang bicara langsung kepada Allah. Makanya bangga. Butuh waktu 40 hari kan, 40 hari 40 malam. Nah ketika Nabi Musa kembali ke Bani Israel, mereka pada menyembah sapi gitu kan, pada murtad semua. Waktu itu kan masih hukumnya Nabi Musa kan. Ketika mereka balik, akhirnya dihukum dibunuh semua kan. Jadi Nabi Musa tidak lari dari kaumnya. Ada satu Nabi yang lari dari kaumnya. Mungkin Ustaz saja ingat yang dimakan ikan megalodon itu. Terus asa kan, ini nggak ada satupun yang jadi pengikutnya. Lari, naik perahu, ikut sama mualim kapal ya. Mualim kan kayak kapten gitu. Berlayar. Jadi kalau sesuatu itu terulang-ulang dan terjadi lagi, itu memang takdir kita, maksud saya. Ini kapal kelebihan muatan, kita harus buang satu, kata kru kapalnya.
ya udah diundi. Nabi Yunus keluar lagi, udah memang takdir kita gitu, mau bagaimana lagi. Nah ketika terjun ke laut dimakan sama ikan yang konon kabarnya masih hidup ya, jadi bukan ikan paus, dia tuh namanya ikan nun ya, nun gede. Kalau ikan paus kita dimakan sesak banget kan. Nah ini Nabi Yunus masih bisa bernapas walaupun sesak dan gelap sekali karena nggak ada lampu kan. Terus dimuntahkan, Nabi Yunus dalam keadaan sakit. Tahu nggak doanya Nabi Yunus? Ini doa pamungkas nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap nabi itu punya doa khusus. Dan ada satu nanti doa yang khusus dari Nabi Muhammad, doa anti kesedihan. Allahumma inni abduk ibnu abdik. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku hambamu, ibnu abdik, anak hambamu. Jadi masih anak Adam. Ibnu abdik. Jadi lupa tuh. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu nasiyati biadi madin fi hukmu adlu fi aqra'u as'aluka bi kursmin wa alak samaita bi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw alam ta'lam min khalaqik aw ista'sarta bihi fil ilmi ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi. Nah ini kita berhubungan di sini sekolah menerima. An taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi. Jadi jadikanlah Al-Qur'an itu penyejuk hatiku. Nah kita kan tiap hari ketemu Quran ya, jadi nggak mungkin bersedih gitu, karena dulu Rasulullah minta Al-Quran itu sebagai penyejuk hatinya. Antaji Al-Quran Rabi'a qalbi wa nur sadri, penerang hatiku, wajah pelipur laraku musni, wajah bahami, dan kehilangan dari kesedihanku. Doa anti apa? Galau. Nah, warisan dari Nabi Yunus doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuma memang menurut riwayat Nabi Yunus bersolawat dulu sampai dimuntahkan, sama kayak Nabi Adam. Ketika dulu Nabi Adam bertobat, nah doa Nabi Adam ini pesan saja, ada yang apa? Ayat Rabbana Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam ketika dulu merasa bersalah karena makan buah larangannya. Nah itu belum dikabul-kabulkan sampai Nabi Adam salawat. Makanya kalau mau doa terkabul ya itu ya kasihannya. Terus ketika Nabi Yunus terlempar ke pantai, kan sakit dia dan keadaan sakit. Itu makan labu bisa saja. Jadi petunjuknya itu makan labu, kan ada labu. Nggak tahu labunya, pokoknya labu dimakan sembuh. Terakhir ganjaran sabar. Pertama, diampunkan dosa untuknya. Tidak menimpa ke atas seorang mukmin suatu kecelakaan biarpun duri ataupun lebih daripada itu, melainkan Allah akan menggugurkan darinya satu dosa. Jadi kalau kita luka atau apa, itu Allah lagi mengampunkan dosa-dosa kita saja. Kemudian Allah merasa malu kepadanya di neraca timbangan dan mengangkat catatan di akhirat. Jika aku menimpakan suatu musibah ke atas salah seorang hambaku pada badannya atau hartanya atau anaknya, lalu dia menerima musibah itu dengan penuh kesabaran, niscaya di hari kiamat aku malu akan menegakkan baginya neraca timbangan atau membuka buku catatan amal. Kemudian Allah SWT ingin mendengar sendiri ucapan hamba yang diujinya. Jadi Allah itu ngirim malaikat untuk seperti ini. Wahai malaikatku, pergilah kepada hambaku dan timpakan atasnya bala. Jadi malaikat bawa bala ya. Malaikat nimpain bala, malaikat kembali. Wahai Tuhan, ini sudah kita timpakan bala. Kembali semula kepadanya, aku ingin mendengar apa katanya. Jadi patokannya gini saja. Konsepnya kalau ustaz-ustaznya belum nangis banget, berarti ustaz-ustaznya masih tahan. Tapi kalau udah nggak ada tempat mengadu, terus malam tahajud sedih, nah itu udah levelnya yang Allah inginkan. Karena Allah menginginkan, Allah ingin mendengar sendiri ucapan hambanya. Bukan lagi cerita kemana, ceritanya langsung, ya Allah belum beli sepatu misalnya, tak dari mana ya, tolongan Allah. Kemudian dibebaskan dari siksa api neraka.
Itu adalah apiku yang kukuasakan terhadap hambaku yang mungkin di dunia agar menutupi sebagai bagian apinya dia. Jadi di dunia ini kalau kita merasa kesulitan, yaitu ini hadisnya riwayat Ibnu Majah ya. Ibnu Majah itu salah satu perawi hadis yang sahih dari 6 perawi hadis kutubus sittah. Kemudian diberikan kesehatan yang lebih baik. Ini mungkin ada hadis yang belum saja dengar, saya bacakan. Apabila aku menimpakan bala ke atas hambaku yang mungkin kalau ditembak tadi, aku tukarkan dagingnya dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan darah yang lebih baik, sehingga ia dapat bekerja semula setelah semua dosa dan kesalahannya Allah ampunkan semuanya. Jadi kalau kita sakit, kalau kita bilang, ya Allah ini sakitnya sakit nggak enak banget, nah itu nggak turun itunya kemuliaannya. Tapi kalau kita bilang, ya Allah ini sebagai pelebur dosa, nah itu turun kemuliaannya insya Allah. Diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab. Az-Zumar ayat 10. Nah ini tadi rintihan orang sakit tercatat sebagai tasbih, kegelisahan dan ceritanya sebagai tahlil nafasnya semua sedekah. Yang ketujuh mendapat salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan mendapat balasan surga, jaminan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9. Yang ke-10 riwayat Bukhari Muslim, siapa yang bersabar maka Allah menjadikan dirinya pejabat dan tiada pemberian yang berikan kepada seorang juga tidak meluaskan kasih daripada sabar. Sabar itu bukan berarti diem terus kita terima keadaannya, berikhtiar, berdoa, terus nanti kita mencari jalan keluar terhadap masalah kita. Seperti yang Rasulullah contohkan dari cerita-cerita yang tadi itu. Karena Quran itu kan Iqra ya ayat pertamanya, penuh dengan sejarah, karena kita perlu membaca sejarah untuk memperbaiki kehidupan di masa depan kita. Masa lalu kan tidak bisa diubah, tapi masa depan itu bisa kita perbaiki dari hari ini. Makanya dikasih catatan-catatan di dalam Al-Quran. Terakhir Ustaz Rijal, mungkin Ustaz Rijal pernah dengar takdir terbaik adalah yang kamu jalani. TikTok nih, kalau tahu kan. Takdir terbaik adalah yang kamu jalani, hadiah terbaik adalah yang kamu miliki. Cukup sekian, terima kasih. Lebihnya dari Allah, yang kurang biar bisa saya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.